Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Agripa Septiadi Panjaitan dengan NIM 8020230147. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu tentang analisis perbandingan algoritma KKN, SVM, dan Random Forest dalam klasifikasi data aplikasi Facebook. Dengan dosen pengampu, yaitu Bu Eri Syarashiwir, Eskom MT. Pertama, latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pertumbuhan media sosial, salah satunya Facebook, yang menghasilkan data besar dari aktivitas pengguna seperti like, komen, dan share. Data ini memiliki potensi besar untuk dianalisis dalam bidang pemasaran digital dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, besarnya volume data tersebut menyulitkan pengelola secara manual sehingga diperlukan metode otomatis dan efisien. Machine learning, khususnya metode klasifikasi, dapat digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat engagement pengguna. Penelitian ini membandingkan algoritma Key Nearest Network atau KNN, Super Vector Machine atau SVM, dan Random Forest untuk mengetahui algoritma yang memiliki kinerja terbaik dalam klasifikasi data aplikasi Facebook berdasarkan hasil pengujian dan diagram perbandingan. Tujuan dan manfaat dari klasifikasi ini yaitu satu, tujuannya untuk mengetahui besar algoritma Key Nearest Network atau KNN dalam klasifikasi data aplikasi Facebook. Kedua, untuk mengetahui kinerja algoritma Super Vector Machine atau SVM dalam klasifikasi data aplikasi Facebook. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja algoritma Random Forest dalam klasifikasi data aplikasi Facebook. Dan yang keempat, untuk membandingkan dan menentukan algoritma terbaik antara KNN, SVM, dan Random Forest dalam klasifikasi data aplikasi Facebook berdasarkan hasil evaluasi dan diagram perbandingan. Berikutnya ada manfaat. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang machine learning, khususnya mengenai penerapan dan perbandingan algoritma KNN, SVM, dan Random Forest dalam klasifikasi data media sosial. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi dalam menentukan algoritma klasifikasi yang paling efektif untuk mengelola dan menganalisis data aplikasi Facebook atau data media sosial lainnya. Yang pertama ada metodenya. KNN merupakan salah satu algoritma supervised learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi maupun regresi. Algoritma ini bekerja dengan cara mengklasifikasi suatu data baru berdasarkan kedekatan jaraknya dengan sejumlah data latih terdekat. Kedekatan tersebut diukur menggunakan proses penghitungan jarak tertentu seperti Euclidean distance, Manhattan distance, atau Minkowski distance. KNN memiliki keunggulan dalam kemudahan implementasi dan tidak melakukan proses penelitian dan tidak memerlukan proses pelatihan model yang kompleks. Namun, algoritma ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada skala data dan tingginya kebutuhan komputasi ketika jumlah data latih semakin besar. Oleh karena itu, pada penerapannya sering dilakukan proses normalisasi data untuk meningkatkan kinerja algoritma. Yang kedua ada SVM, merupakan salah satu algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan cara menjadi sebuah hyperlink optimal yang dapat memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda dengan margin terbesar. Hyperlink tersebut berfungsi untuk atau sebagai batas keputusan antara kelas-kelas data. SVM memiliki keunggulan yang dengan menangani data dengan dimensi tinggi serta mampu memberi performa yang baik pada data yang memiliki pola kompleks. Untuk data yang tidak dapat dipisahkan secara linear, SVM memiliki fungsi kernel seperti linear kernel, polynomial kernel, dan radial basis function RBF kernel, sehingga data dapat dipetakan ke ruang dimensi yang lebih tinggi agar dapat dipisahkan dengan baik. Yang ketiga, Random Forest merupakan algoritma ensemble learning yang terdiri dari kumpulan beberapa decision tree. Algoritma ini bekerja dengan cara membangun banyak pohon keputusan secara acak pada subset data dan fitur yang berbeda. Kemudian hasil prediksi dari masing-masing pohon digabungkan melalui mekanisme voting untuk menentukan kelas akhir.
Keunggulan utama Random Forest terletak pada kemampuannya dalam mengurangi masalah overfitting yang sering terjadi pada algoritma decision tree tunggal. Dengan mengkombinasikan banyak pohon keputusan, Random Forest mampu menghasilkan model yang lebih stabil dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Selain itu, algoritma ini juga cukup tahan terhadap noise dan data yang tidak seimbang. Selanjutnya ada dataset penelitian. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset aplikasi Facebook yang berisi data interaksi pengguna terhadap suatu konten. Data tersebut mencerminkan aktivitas pengguna dalam memberikan respon terhadap postingan yang ditampilkan di platform Facebook. Atribut yang digunakan dalam dataset ini meliputi jumlah like, jumlah komen, jumlah share, serta karakteristik atau jenis postingan. Alur pengerjaan dan hasil. Yang pertama, pengumpulan dataset. Mengumpulkan data aktivitas aplikasi Facebook yang digunakan dalam proses klasifikasi. Dataset dimuat menggunakan library. Data ini berisi fitur-fitur aktivitas Facebook serta label tingkat engagement yang diprediksi. Kedua, ada pra-prosesan data atau pre-processing. Menyiapkan data agar dapat diproses secara optimal oleh algoritma machine learning. Fitur dipisahkan dari label, kemudian dilakukan normalisasi untuk menyamakan skala data sehingga tidak mempengaruhi hasil klasifikasi. Yang ketiga, pembagian data atau train test split. Membagi data untuk pelatihan dan pengujian model. Sebanyak 80% data digunakan sebagai data latih dan 20% sebagai data uji untuk mengevaluasi performa model. Yang keempat, penerapan algoritma KNN. Melakukan klasifikasi berdasarkan jarak terdekat antar data. Algoritma KNN mengklasifikasikan data berdasarkan mayoritas tetangga terdekat. Nilai K ditentukan sebesar 5. Yang kelima, menerapkan algoritma SVM. Mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas data. SVM digunakan kernel linear untuk membentuk batas pemisah kelas dengan margin maksimum. Kemudian yang keenam, penerapan algoritma Random Forest. Menghasilkan klasifikasi yang lebih stabil dan akurat menggunakan metode ensemble. Random Forest menggabungkan banyak pohon keputusan sehingga mampu mengurangi overfitting dan meningkatkan akurasi. Yang ketujuh adalah evaluasi model. Mengetahui performa masing-masing algoritma, akurasi ini digunakan sebagai matriks evaluasi untuk membandingkan kinerja ketiga algoritma. Yang kedelapan ada diagram perbandingan algoritma. Memvisualisasikan perbedaan performa algoritma. Diagram batang digunakan untuk mempermudah analisis visual dan menentukan algoritma dengan performa yang terbaik. Yang kesembilan ada visualisasi perbandingan kinerja yang langsung ditampilkan menggunakan diagram tabel. Kesimpulan dari presentasi kali ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan algoritma KNN, SVM, dan Random Forest dalam klasifikasi data Facebook, dapat disimpulkan bahwa ketiga algoritma mampu memproses klasifikasi dengan baik. Namun hasil uji menunjukkan adanya perbedaan tingkat akurasi di antara ketiga algoritma tersebut. Algoritma Random Forest menghasilkan tingkat akurasi tertinggi dibandingkan KNN dan SVM, sehingga dapat disimpulkan bahwa Random Forest merupakan algoritma yang paling optimal untuk digunakan dalam klasifikasi data aplikasi Facebook pada penelitian ini. Sementara itu, algoritma SVM menunjukkan performa yang cukup baik dan KNN memiliki performa yang paling rendah karena sensitif terhadap distribusi data. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.